Asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kalian akan menemukan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling keras permusuhannya, paling benci dengan orang-orang beriman adalah orang Yahudi. Ya begitu. Dan orang-orang yang musyrik. Memang mereka ini benci sekali sama kita. Dan untuk apa kita berkasih sayang dengan orang yang membenci kita? Dan ini bukan saya yang mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa ketik di Google saja semua ayat Al-Quran tentang Yahudi, akan keluar semua ayat-ayat itu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan akhir surah Al-Baqarah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan siapapun mengikuti sampai hari kiamat. Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkahi, maghdubi alaihim. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah Yahudi. Kenapa Yahudi? Ini Abdullah bin Abbas tafsirkan dari masa dulu. Dari masa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terkenal ahli tafsirnya sahabat dan mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Di antara kebenaran, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal kebenaran Al-Quran. Dan Allah kekalkan juga dalam firman-Nya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar siapa itu Nabi Muhammad SAW dan ya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sampai pendeta mereka yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, pada saat mengucapkan syahadat, lalu ditanya langsung oleh Umar bin Khattab, apakah kalian dulu, kamu dan kaummu orang Yahudi, tapi waktu itu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam radhiyallahu anhu, pendeta mereka masuk Islam. Umar tanya, apakah kamu dan kaummu dulu mengenal Nabi Muhammad SAW ini? Sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian, mereka Abdullah bin Salam mengatakan iya, bahkan lebih daripada itu. Mereka tahu tapi mereka tidak mau beriman. Dan mereka tahu mereka akan masuk neraka. Nabi SAW pernah tanya mereka kepada orang-orang Yahudi pendetanya, siapa penghuni neraka? Dalam hadis Bukhari. Kata mereka, kami akan masuk duluan ke neraka, maksudnya orang Yahudi. Ya. Setelah itu digantikan oleh kalian, hai umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya. Jadi kalau ada satu kaum yang paling kurang ajar ini, ya, menantang Allah, apalagi cuma sekedar membantai manusia, ya itu mereka. Tidak ada orang sebiadab mereka ini. Dan depan mata sekarang kita bisa dikatakan lebih biadab apa lagi? Kira-kira kita mau cari sisi baik Yahudi setelah kejadian Gaza dari sisi mana coba? Mereka semua sepakat ini. Ya sipilnya, ya militernya. Kalau antum lihat di media, sebagian mereka menolak, Allahu a'lam. Saya pribadi saya nggak percaya. Nggak percaya. Karena Abdullah bin Salam sudah memberitahukan kepada kita. Waktu beliau syahadat, ini pendetanya sendiri. Begitu habis syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampaikan ke orang Yahudi tentang masuk Islamku. Karena Yahud kaum Ghadr. Kaum Yahudi itu adalah pengkhianat. Ini kata mereka pendetanya. Coba baca dalam riwayat Bukhari. Pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan mereka begitu. Mereka bisa bolak-balikan fakta seketika. Bahkan mereka bisa mengorbankan sesama bangsanya. Itu demi untuk mendapatkan maslahat duniawi. Dan mereka sangat mencintai dunia ini. Tidak kehidupan. Begitu juga Allah katakan dalam Al-Quran. Dan sekian banyak sebenarnya hujah kita, argumentasi kita untuk mengatakan memang saatnya memang mereka ini diperangi. Sampai mereka berhenti. Islam mengajarkan kita memerangi orang yang memerangi kita. Kalau mereka berhenti damai, kita damai. Iya begitu. Tapi masa sekarang mereka sedang perang melawan kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa. Kecuali pemerintah kita izinkan, ayo masyarakat Indonesia silakan ke Gaza. Selesai. Gitu kan. Mungkin tidak ada yang tinggal di sini. Kosong Blok M. Ya. Kecuali yang pengecut-pengecut, ya enggak apa-apa. Tinggal aja. Tapi kalau ikut sama saya terbang. Ya kan. Tapi tunggu pemerintah. Nggak bisa kita berangkat tanpa pemerintah. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Yang kita bisa donasi iya, kita doakan iya, kita adakan talk show untuk menjelaskan ke yang lalu, itu kita selalukan. Dan kalau ini